Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Vanessa Nailufar, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengamatan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur eksternal institusi yang secara mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan dengan baik. Di sisi lain, lingkungan yang ada di luar organisasi akan berpengaruh dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis. Lingkungan eksternal institusi akan semakin tanpa ekstensinya ketika institusi tersebut sering berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Institusi dalam mengamati lingkungan eksternal menjadi sangat rajin untuk dilakukan disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian target institusi tidak selalu stagnan sesuai dengan kondisi tantangan zaman dan kemajuan teknologi. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam tingkatnya. Yang ketiga, ada beberapa unsur, yaitu unsur kantor tertentu yang tidak bisa ditebak dan dihitung sedemikian rupa bagaimana institusi tersebut cermat dalam menganalisis kemungkinannya akan ditemukan. Yang terakhir, mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan lingkungan di luar walaupun dapat dipastikan akan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi institusi tersebut pada saat ini dan pada jangka panjang. Jadi, pada hakikatnya, keadaan lingkungan eksternal institusi merupakan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh kepada keberhasilan institusi dalam mencapai targetnya. Dalam manajemen strategi, unsur-unsur lingkungan eksternal institusi yang mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama, lingkungan eksternal institusi yang bersifat umum. Lingkungan institusi yang bersifat umum di sini yaitu adalah unsur-unsur lingkungan eksternal. Institusi yang bersifat khusus terdiri dari unsur ekonomi, politik, sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industri. Lingkungan eksternal institusi itu disebut umum karena ketika unsur-unsur tersebut berubah akan berpengaruh terhadap pencapaian target institusi. Akan tetapi bukan hanya dihadapi oleh suatu institusi, melainkan juga dihadapi oleh institusi lainnya. Untuk politik di sini yaitu berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah baik tingkat regional maupun nasional. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan munculnya ilmu dan adanya teknologi yang semakin maju dan bisa membuat manusia memenuhi kebutuhan dengan gampang. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus. Lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus di sini adalah suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi lainnya. Bukan hanya kompetisi yang sehat, akan tetapi juga kompetisi yang tidak sehat. Unsur lingkungan eksternal institusi ini dikatakan khusus karena kompetisi yang didapatkan masih relevan dengan institusi tersebut, walaupun tidak harus sama persis. Untuk lingkungan eksternal institusi ini masih relatif bisa diinstitusikan dengan baik dan paling tidak dapat diatur oleh institusi itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa lingkungan eksternal institusi terdiri dari 3, yaitu yang pertama, lingkungan umum yang terdiri dari demokrasi, ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Yang kedua, lingkungan institusi yang dapat menimbulkan kompetisi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah lingkungan kompetitor yang dapat berkompetisi secara langsung dan dapat dirasakan secara terus-menerus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.